A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentu nikmat yang paling utama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, dan yang paling besar adalah nikmat iman serta Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, kita kembali ke program Tartila IHBS TV. Kita saat ini masuk ke surah Al-Qiyamah dalam bab At-Talaqqi. Kita akan membaca surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai 19. Kemudian kita akan bedah ayat satu persatu dalam sisi tajwid, ya. Mohon diperhatikan, ya, dan diikutin, ya. Suaranya dikencengin, ya, diangkat, tak usah malu-malu. Karena mengangkat suara itu akan lebih melancarkan, kemudian lebih memudahkan kita untuk mengoreksi bacaan kita benar atau tidaknya. Baik, silahkan bisa dilihat surah Al-Qiyamah, dibuka mushafnya. Tentu nasihat saya buat diri saya sendiri dan antum semuanya, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Baik, kita masuk surah Al-Qiyamah, ya. Surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19, ya. Itu pembahasan kita. Kita mulai dari ta'awuz, ya, kemudian basmalah, kemudian masuk ke ayat 1 dan seterusnya. Kita mulai dari ta'awuz, ya. Kita baca dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Baik, kita sampai di situ dulu. Jadi ketika baca Al-Quran, terutama di awal ayat, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian berikutnya membaca basmalah. Perhatikan bagaimana saya cara membaca ta'awudz, kemudian ikutin, ya. Perhatikan, kemudian ikutin dengan mengangkat suaranya. Gak usah malu-malu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Silahkan. Perhatikan huruf shin dan ain. Taib, ahsantum. Perhatikan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Silahkan. 1, 2, 3. Taib, ahsantum, barakallahu fikum, hayakumullah. Kemudian kita lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan angkat suaranya, dibaca pelan-pelan. Taib, di sini perhatikan di huruf H. Coba lihat di kamera, lihat saya. H, ya, hi, hu, bah. Taib, ahsantum. Perhatikan prakteknya di huruf di basmalah. Praktek huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. 1, 2, 3. Naam, basmalah. Taib, ahsantum, hayakumullah. Dipraktekkan terus dan diangkat suaranya. Ketika belajar, gak usah malu-malu, angkat suaranya. Ketika mempraktekkan pertama kali, mungkin kita masih belum confident lah, belum percaya diri. Tapi setelah baca berulang kali, kita akan mulai confident, mulai ada rasa percaya diri dengan membaca basmalah yang benar. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah. Naam. Silakan dicoba. 1, 2, 3. Naam. Taib, ahsantum. Nah, di situ perhatikan huruf qalqalah. Nanti kita akan ketemu juga huruf qalqalah yang lain. Perhatikan huruf qaf. Ini termasuk memiliki karakter mantul, atau dalam ilmu tajwid disebut apa? Qalqalah. Apa itu qalqalah? Suara yang bunyi setelah membunyikannya. Suara yang bunyi setelah membunyikannya. Seperti contohnya aqqa. Ya, itu mantul, suara mantul. Hanya ketika sukun. Perhatikan cara bacanya. Ikutin qa, qi, ku, ya, baqqa. Naam. Bagaimana? Baqqa. Bukan bak atau bakku. Tapi yang benar baqqa. Bisa diikutin sekali lagi. Qa, ki, ku, baqqa. Ahsantum. Jadi dia adalah salah satu huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, disingkat oleh para ulama dengan qutbu jaddin. Qaf, ba, dal, ya, jim, ya, qaf, qutbu, ya, ta, ya, qutta, ya, ta, ba, jim sama dal. Atau di Indonesia kita kenal dengan baju di toko. Ba, jim, dal, ta, dan qaf. Ketika sukun itu maka dibaca qalqalah. Kalau ta gimana? At-ta. Kalau ba bagaimana? Abba. Kalau jim, ajja. Nah, dan seterusnya. Kita masuk ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini masih ada qalqalah huruf qaf. Perhatikan betul. Perhatikan kemudian ikutin. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Naam, 1, 2, 3. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Taib. Jadi teman-teman, terutama yang pemula, biasanya di sini dipanjangin. Di huruf mim. Mim di sini enggak panjang ya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bukan mah. Enggak ada
penyebabnya dia panjang. Tidak ada alif yang sukun, tidak ada wawu yang sukun, dan tidak ada ya yang sukun. Maka di sini baca pendek. Lawwamah. Nah, lawwamah. Nah, sekali lagi saya baca. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Naam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Silakan diikutin. Perhatikan sekali lagi kemudian ikutin. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. 1, 2, 3. Taib. Ahsantum. Perhatikan di sini ada qalqalah naj. Jangan sampai terlupakan qalqalahnya. Seringkali sebagian teman-teman enggak ada qalqalah. Di sini tetap qalqalah. Najma'a idhamah. Taib. Coba lihat di papan tulis. Ya. Bisa dilihat ke papan tulis ya. Atau nanti ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat ya, kita nanti coba kita cek ya di papan tulis, semoga bisa ready. Di sini qalqalah jim, ja, ikutin cara baca ja, dia j seperti j bukan c. Sebagian teman-teman baca dengan c, ca, ci, cu, bac. Bac kayak c, bac. Yang benar adalah j, baj. Ja, ji, ju, baj. Naam. Jadi seperti itu. Coba sekali lagi dibaca 1, 2, 3. Naam. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Silakan 1, 2, 3. Taib, ahsantum. Syukran, jazakumullah khair. Jadi di sini cara bacanya bagaimana? Bala qadirina ala an. Di sini ditahan ala mad jaiz munfasil. Dibaca 4 sampai 5 harakat atau baca 5 harakat ya. Untuk membiasakan lisan kita membaca dengan mad. Karena mad sebenarnya pembahasan bab yang mudah. Cuma kita harus konsisten mempraktekkan bacaan panjang. Seringkali enggak konsisten, akhirnya kita mengabaikan bacaan yang mad yang tepat. Taib, di sini ala an, nun mati bertemu dengan nun 4 harakat, idgham bi gunnah. Taib, sekali lagi saya membacanya kemudian ikutin. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Naam, silakan. Taib, barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Di sini perhatikan sekali. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Coba. Naam. Taib, ini perhatikan huruf fa. Liyaf, fa, fi, fu, baf. Gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Bukan bibir ketemu dengan bibir. Kalau bibir ketemu dengan bibir jadi apa? Pa, pi, pu, bab. Yang benar adalah gigi seri ketemu bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Taib, ahsantum.
Jadi perhatikan, Anda baca sekali lagi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Silakan. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Naam, silakan 1 2 3. Taib. Perhatikan huruf sin di sini, enggak qalqalah, bukan yas'alu, tapi alirin suaranya yas'alu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Taib. Jadi sekali lagi, yang qalqalah hanya 5 huruf tadi. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Itulah yang qalqalah. Adapun yang lain tidak. Tapi seringkali seperti sin di qalqalah. Yas'alu, bukan yas'alu ayya, yas'alu. Tapi yang benar apa? Yas'alu ayya, dialirin suaranya atau disebut dengan apa? Rakhawah. Taib, ahsantum. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza bariqal basar. Silakan. Hanya sedikit komentar di sini, huruf ra dibaca tebal, bukan fa idza bariqal basar. Yang benar adalah basar. Taib. Fa idza bariqal basar. Naam. Ahsantum. Wa khasafal qamar. Perhatikan cara saya baca, lihat ke kamera. Wa khasafal qamar. Ra-nya tebal, bukan wa khasafal qamar. Qamar. Yang benar apa? Qamar. Wa khasafal qamar. Naam. Ahsantum. Berikutnya sama di sini. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Silakan 1 2 3. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Taib. Ahsantum. Di sini ada catatan huruf shin ya. Teman-teman seringkali ragu mengucap shin, desis yang keras. Sya, shi, su, bash. Ini yang benar. Apa? Sya, shi, su, bash. Taib. Jadi kalau baca wa jumi'asy syamsu wal qamar. Taib. Kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Silakan. Taib, ahsantum. Perhatikan di sini huruf ya mati atau ya sukun. Dibaca ai, bukan ai. Bukan yauma idzin ainal mafar. Yang benar adalah ainal mafar, pakai i. Nah, perhatikan sekali lagi. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ra-nya juga tebal ya. Masih ingat kapan ra dibaca tebal? Ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Adapun ra sukun sebelumnya kasrah dibaca tarqiq atau tipis. Jadi perhatikan di sini ra-nya tebal. Ainal mafar. Ainal mafar. Taib, ahsantum. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla la wazar. Di sini ra juga sama. Karena ra-nya sukun. Kenapa? Kaidah waqaf, huruf terakhirnya jadi sukun. Insyaallah taala di pekan depan kita akan membahas bab al-waqaf insyaallah taala. Ra-nya dibaca sukun ya. Kalla la wazar. Naam. Kalla la wazar. Seperti itu. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Bagaimana? Sekali lagi dibaca. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Naam. Coba dilihat ke papan tulis sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ila rabbika. Baik, perhatikan di sini. Ila rabbika yauma idzinil. Nah, di sini perhatikan. Ini disebut dengan nakal sebenarnya. Jarang dibahas dalam ilmu tajwid. Ini disebut dengan naql atau an-naqlu. Perpindahan harakat. Ya, perpindahan harakat. Dari yang tadinya sukun menjadi berharakat. Itu naql. Nah, ini seharusnya teman-teman kalau nggak mengerti, terutama kemudian menggunakan mushaf Utsmani, biasanya bacanya yauma idzil mustaqar. Tapi biasanya di samping Al-Quran ada tanda baca. Cara baca untuk huruf tersebut, untuk cara baca ayat tersebut. Di sini dibaca dengan yauma idzinil mustaqar. Naam. Taib. Perhatikan. Ini tanwin. Tanwin itu asalnya sebenarnya adalah nun sukun. Contoh an. Ini artinya an. Sama saja. Ini dibaca an, ini dibaca an. Asalnya ini. Dia disebut tanwin. Tanwin itu artinya harokat yang ada nun sukunnya. Ada huruf sukun, tanwin. Nunnya yang disukun. Contohnya lagi in. Cara bacanya adalah in. Baik. Begitu juga un. Artinya apa? Di sini dibaca apa? Un. Baik. Zin juga sama. Zan. Zin juga sama. Artinya apa? Zan. Zan. Kalau zin. Artinya apa? Artinya apa? Zan. Kalau zin. Zin. Artinya apa? Zin. Afwan. Zan. Ini nggak nyambung. Nggak bisa disambungin. Zin. Nah, kalau ada nun sukun, ketemu nun sukun, ini ada ada sukun. Di sini ada sukun nun. Jadi seolah-olah di sini cara yauma idzin. Yauma idzin, seolah-olah ya. Yauma idzin. Cara bacanya ini nakal. Ini sukunnya diganti menjadi ning. Yauma idzinil mustaqar. Dan ada beberapa dalam ayat Al-Quran. Nanti insya Allah kita bahas khusus. Ya, yauma idzinil dalam bab gharibul Quran. Yang gharib. Sebenarnya enggak gharib sebenarnya. Bagi orang awam itu termasuk yang gharib. Agak keluar dari kaidah cara baca Al-Quran. Jadi ikutin ini cara bacanya bagaimana? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Taib, ahsantum. Kita lanjut. Coba dilihat ayat berikutnya.
Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Silakan 1 2 3. Naam. Ahsantum. Ya, di sini yauma idzin ada tanwin bertemu dengan ba. Di sana kalau pakai mushaf Utsmani ada mim kecil, menunjukkan apa? Nun diganti menjadi mim. Yauma idzin, seharusnya yauma idzin, jadi yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Naam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Silakan. Basirah. Taib. Di sini sebenarnya juga disebut nakal di sini. Bal insan sebenarnya tadinya adalah lamnya sukun ya. Lamnya sukun. Jadi bukan berharokat kasrah. Cuma karena dia sukun ketemu sukun, maka lamnya tadinya sukun diganti dari sukun ke berharokat, harokat kasrah. Bali jadinya. Yang pernah belajar bahasa Arab pasti ngerti bahwa di sini bukan bali tapi bal. Tapi dalam membaca Al-Qur'an ya dirubah menjadi kasrah. Balil Nabi SAW baca kepada para sahabat dan sahabat membaca seperti itu. Begitu terus dibaca Al-Quran ini dengan balik. Taib. Perhatikan di sini huruf ain. Walau alqa ma'athirah. Nah. La tuharrik bihi lisanaka La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Silakan. Naam. Ahsantum. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Silakan. Nah, di sini jangan dibaca wa qur'anah. Ini banyak yang sering saya dapati. Ketika belajar tajwid secara offline, teman-teman bacanya wa qur'anah. Yang benar adalah wa qur'anah. Ya, enggak usah ragu-ragu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Taib. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Itu yang benar. Bagaimana? 1, 2, 3. Taib, ahsantum. فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ayat terakhir. Perhatikan dan ikutin. Summa inna alaina bayanah. Silakan 1, 2, 3. Summa inna alaina bayanah. Taib, ahsantum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya teman-teman, nasihat buat saya sendiri dan antum semuanya untuk terus belajar. Ya, karena belajar ini ya adalah kewajiban dalam Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar adalah wajib bagi setiap muslim. Banyak sekali kita jahil terhadap perkara agama ini. Ini Al-Quran, belum hadis, fiqih, tauhid dan yang lainnya. Tapi semangatlah belajar. Jangan seperti orang belajar Senin Kamis, tapi terus continue rutin. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal indallah, amalan yang paling dicintai di sisi Allah
adwamuha wa in qalla. Yang terus menerus, yang konsisten sekalipun sedikit. Konsisten walaupun sedikit. Begitu seharusnya kita belajar juga. Di sini dalam ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hendak mau buru-buru dalam belajar Al-Qur'an, la tuharrik bihi lisanaka lita'jalamih. Jangan engkau gerakkan lisanmu cepat-cepat untuk buru-buru dalam membaca Al-Qur'an. Baik, itulah nasihat buat saya dan kita semua untuk tetap struggle, berjuang untuk belajar Al-Qur'an dan mempraktekannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah itu karena kekhilapan saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.